siang untuk mitra KKK Indonesia yang ada di seluruh dunia ya. Oke, selamat siang, salam hebat luar biasa. Apa kabar Anda? Cantik, hebat, luar biasa. Saya yang tanya, saya yang jawab sendiri ya. Oke, mungkin nanti mitra KKK Indonesia yang jawab di tempat masing-masing ya. Walaupun saya nggak kedengeran, saya yakin kalau ada yang tanya apa kabar Anda, secara otomatis kita akan jawab hebat, luar biasa ya. Oke, terima kasih banyak untuk mitra KKK Indonesia yang telah menyempatkan hadir di acara Beauty Online Class, belajar bareng keluarga besar KKK Indonesia di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, boleh berplus untuk mitra KKK Indonesia yang ada di seluruh dunia. Oke, terima kasih. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak pula untuk tim saya yang akan membantu saya di acara Beauty Online Class pada siang hari ini. Di sini saya akan dibantu oleh Ibu Tiur, beautician dari Jakarta, beauty konsultan dari Jakarta. Kemudian ada tim saya juga, Bu Sri Saryati dari beautician dari Jakarta. Kemudian ada juga tim-tim saya di luar Jakarta maupun di dalam Jakarta ya. Boleh beri-aplaus untuk mereka semua yang hebat luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar bareng di siang hari ini. Oke, mitra KKK Indonesia, langsung saja. Di siang hari ini, di acara online beauty class pada Sabtu siang ini, saya akan membawakan atau apa sih namanya ya, menjelaskan tentang materi atau tentang permasalahan kulit sekitar kulit berminyak dan kulit yang sering mengalami namanya jerawat atau munculnya jerawat ya. Di sini kita sebut dengan acne prone. Oke. Materi kita kali ini yaitu oily and acne prone skin problems and solution ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalahnya, penyebabnya, efeknya, kemudian apa sih solusinya ya. Oke, langsung saja saya akan share screen dulu. Tapi sebelumnya boleh nggak saya tanya minta yel-yelnya biar lebih semangat ya Bu Yen ya. Bolehkah Bu Yen? Oke, silakan Bu Ika. Oke, masih ingat ya mitra KKK Indonesia, jika saya tanya, jika saya bilang be the nurse, yes. Oke, jawabannya. Kemudian Glenn the nurse, yes, yes. Kemudian oh, yes, yes. Oke, baru close. Oke, boleh minta bantuannya biar lebih semangat ya mitra KKK Indonesia yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar Indonesia. Oke. Be the nurse, yes. Yes. Glenn the nurse, yes, yes. Yes. Oh, 2 kali, Bu. 2 kali, Bu. Glenn the nurse 2 kali. Belum Ya, baru oh, berarti. yes, yes, yes 3 kali. Oke, sekali lagi Bu Ika. Sekali lagi ya. Be the nurse, yes. Glenn the nurse, yes, yes, yes. Oh, yes, 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 yes. Yes. Wah. Walaupun di rumah kita tetap semangat ya, mitra KKK Indonesia. Oke, saya tetap semangat Bu. Ya tetap semangat Bu, biar nggak sepi gitu kan Bu, apalagi saya sendirian di kantor. Oke, saya akan share screen dulu ya Bu Yen. Oke. Silakan. Untuk materinya sebentar. Wait. Ini dia untuk materi kita hari ini. Sudah muncul ya Bu Yen? Sudah Bu Ika. Oke, nah ini dia materi kita di siang hari ini yaitu membahas oily and acne prone skin problems and solution. Mungkin ibu-ibu di sini yang sudah di atas usia 30 mungkin saya nggak ada jerawat lagi, tapi seperti Bu Yeni tadi bicarakan, jika mungkin nanti kedepannya akan ada ketemu sama salah satu prospek yang mempunyai masalah yang saya akan jelaskan di siang hari ini. Oke, oily and acne prone skin problems and solution. Oke. Kenali dulu apa yang namanya oily skin. Di sini oily skin yaitu kondisi ketika kelenjar minyak atau sebasius menghasilkan namanya terlalu banyak minyak pada kulit atau sebum dalam kulit kita. Oke, kelenjar sebasius adalah kelenjar yang menghasilkan namanya
sebum atau minyak dalam kulit kita. Jadi yang menghasilkan minyak dalam kulit kita itu bukan dari bimoli atau kelapa sawit ya, bukan. Jadi namanya kelenjar sebaceous. Karena terlalu hiperaktif si sekresi sebum tersebut, akhirnya menghasilkan minyaknya itu di apa ya namanya, abnormal, di atas normal gitu kan. Nah, akhirnya bikin kulit kita terlihat lebih berminyak. Nah, di sini untuk manfaat sebum ternyata bukan cuma efek negatif, ternyata punya efek positif daripada si oily skin ini. Yang pertama, manfaat sebum atau minyak dalam kulit yaitu awet muda. Oke, kenapa? Karena membantu menjaga kelembaban kulit di permukaan kulit kita. Jadi keelastisan kulitnya terjaga, tapi efek buruknya itu bisa muncul jerawat kalau kita tidak rajin bersihkan wajah, kemudian jorok ya, atau habis pakai make up tidak dibantu bersihkan lebih maksimal atau intensif ya. Nah, sehingga dapat efek buruknya itu dapat menghasilkan atau memunculkan namanya si jerawat atau komedo ya. Jadi manfaat dari sebum yaitu awet muda serta menjaga kelembaban daripada kulit kita. Oke, namun ciri-ciri kulit berminyak yaitu yang pertama, kulit terlihat mengkilat karena seperti saya infokan tadi, karena kulit kita terlihat mengkilat itu karena kita tidak rajin membersihkan wajah. Kemudian salah pakai apa namanya, pembersih wajah atau seperti cleansingnya salah, tidak sesuai dengan jenis kulit kita sehingga lebih berminyak. Nah itu makanya kulit dengan kulit berminyak itu cenderung kelihatan mengkilat. Oke, kemudian mudah kusam karena apa? Sisa kulit mati atau keratin di atas permukaan kulit kita itu menumpuk. Ditambah lagi tumpukan atau si sekresi sebum tadi itu menumpuk di bawahnya si keratin tadi. Jadi kulit itu terlihat lebih kusam ya. Kemudian kalau ada flek hitam atau bekas jerawat itu akan terlihat lebih gelap ya kulit kitanya. Oke, kemudian acne prone atau mudah berjerawat dan mudah muncul komedo tadi. Ingat, komedo adalah pengkristalan daripada si sebum tadi, manifestasi daripada sebum yang apa ya, terlalu lama di permukaan kulit kita. Artinya tidak terangkat dengan maksimal pada saat pembersihan wajah. Jadi dia mengkristal menjadi si komedo tadi. Komedo sendiri itu terbagi menjadi dua, ada jenis whitehead dan blackhead. Kalau yang whitehead itu biasanya agak keputihan dan itu masih berupa masih apa ya, masih sedikit agak cair. Tapi kalau misalkan yang blackhead itu warnanya hitam karena teroksidasi oleh si udara, kemudian debu ya, jadinya dia warnanya hitam dan dia mengkristal jadinya lebih keras teksturnya ya. Kemudian pori-pori jadi besar. Pori-pori jadi besar itu bukan karena ada ototnya tidak, tapi karena sumbatan daripada si komedo tadi ya. Jadi nyumbat si pori-pori, awalnya kecil pori-pori ini, masuklah itu si sebum, lama-lama dia mengeras jadilah si komedo. Nah, itu yang bikin permukaan pori-porinya lebih besar kelihatannya. Biasanya pori-pori akan kulit berminyak adalah sebum ya di kulit kita. Oke, kemudian faktor penyebab daripada kulit berminyak yang pertama adalah produksi sebumnya berlebih atau saya sebut tadi hypersekresis sebum ya. Kemudian faktor genetik atau hormonal itu juga mempengaruhi ya. Misalnya bapaknya atau ibunya kulitnya cenderung berminyak. Nah, ada bakat si anaknya ini memiliki kulit jenis atau tipe yang oily skin. Nah, kemudian usia, faktor usia juga mempengaruhi. Kalau misalkan di usia remaja, kita nggak terlalu berminyak. Biasanya di awal 20 tahun itu masuk usia dewasa itu mulai, sebum itu mulai lebih tinggi atau lebih hyper untuk memproduksi si minyak tadi. Banyak faktornya, bisa dari luar, lingkungan, ya, gaya hidup, ya, terlalu banyak menggunakan foundation itu juga menyebabkan kulit kita agak berminyak ya. Kemudian pemakaian produk kosmetik ya, pemakaian produk kosmetik seperti saya infokan tadi, pakai foundation, kemudian menggunakan moisturizer yang tidak sesuai dengan jenis kulit kita juga dapat memicu kulit terlihat mengkilat atau lebih berminyak ya. Kemudian psikis, stres juga bisa memicu ya. Kemudian cuaca bisa mempengaruhi ya, karena apa? Sebentar cuaca dingin, sebentar cuaca yang lebih panasnya ekstrim. Itu juga mempengaruhi si kelenjar sebum atau kelenjar sebaceous yang ada di permukaan kulit, bukan permukaan, maksudnya di dalam kulit kita ya. Oke, kemudian masalah yang akan sering muncul pada saat kita memiliki
jenis kulit berminyak, yaitu yang pertama komedo atau munculnya jerawat. Kemudian pori-pori terlihat lebih besar dan kulit tampak lebih kusam. Kemudian permukaan kulit juga tidak halus, artinya dia agak apa ya? Geradakan, kemudian penumpukan keratin juga mempengaruhi, ya, atau si sel kulit mati tadi, itu mempengaruhi si permukaan kulit tidak halus, kemudian sulit mengaplikasikan namanya make up, ya, biasanya orang kalau kulitnya berminyak, itu agak susah, kenapa? Faktor-faktor tadi, yaitu komedo, kadang muncul komedo atau jerawat, jadi pas kita pakai contoh krimnya, kok nggak halus hasilnya, ya, itu juga mempengaruhi si sulitnya mengaplikasikan make up, ya, oke. Kemudian tadi oily skin, karena acne prone. Acne prone ini saya jelaskan bukan jenis atau tipe kulit. Ini adalah masalah kulit. Lebih ke masalah kulit. Kenapa? Karena bukan jenis kulit itu cuma ada kering, normal, ya, kemudian jerawat, kombinasi sama sensitif. Kalau acne prone itu lebih ke masalah kulit kita, ya. Kalau oily itu mudah berjerawat, tapi yang berjerawat belum tentu oily kulitnya. Kenapa? Karena contoh, untuk acne prone sendiri yang punya masalah kulit mudah berjerawat atau acne prone, ini biasanya bukan diderita hanya oleh kulit yang berminyak saja, tapi ternyata bisa diderita oleh kulit yang cenderung sensitif, lebih sensitif, ya, sensitif. Jadi bukan, ingat, ada yang bilang saya berminyak kulitnya, makanya jerawatan. Tidak selalu kulit yang berminyak itu mudah jerawat, tapi tidak selalu juga kulit yang mudah berjerawat itu berminyak. Jadi tergantung tipe jenis kulit, kemudian kondisi kulitnya, ya. Oke, kembali lagi untuk acne prone, yaitu kondisi kulit mudah berjerawat yang biasanya dialami kulit yang sensitif, ya. Faktor penyebabnya ada beberapa faktor, itu bisa disebabkan oleh hormonan, tapi lebih banyak ke bakteri, ya. Bakteri di sini ingat untuk penyebab jerawat itu Propionibacter bacterium, bukan Aedes monica, ya Bu, ya. Oke, kemudian ciri-ciri acne prone, ya. Kalau ciri kulit yang berminyak tapi mudah jerawat itu biasanya kalau muncul jerawat itu gede-gede, ya. Tapi kalau yang acne prone, ya, punya masalah acne prone itu biasanya jerawatnya kecil-kecil. Oke. Kemudian jerawatnya kayak jerawat pasir sebelah sini, ya, di daerah kening. Kadang jerawatnya kecil-kecil di daerah pipi, ya, misalkan hormonal dan bakteri. Nah, ya, makanya untuk ciri-ciri acne prone itu kulit terasa gatal, ya, karena si sensitif tadi kulitnya, jadi lebih sensitif terhadap rangsangan daripada si bakterinya. Jadi manifestasinya itu berasa gatal di kulit. Oke. Kemudian kulitnya juga terkelupas, ya. Lalu kemerahan pada kulit biasanya, ya. Oke. Kemudian masalah yang akan sering muncul pada saat ibu atau adik atau bapak mengalami atau memiliki masalah acne prone, yaitu satu, jerawat, kemudian beruntusan, kemudian komedo, lalu kulit terkelupas dan peradangan pada kulit, ya. Kalau misalkan ibu pencet, biasanya kalau jerawat yang punya masalah kulitnya cenderung normal oily, kalau punya jerawat keluar, itu kalau kita pencet dia nggak akan muncul lagi. Tapi kalau orang yang punya masalah acne prone, itu ketika dia punya jerawat kemudian pencet, itu malah merangsang si pertumbuhan jerawat muncul kembali di daerah lain atau di daerah sekitar si jerawat pertama tadi yang dipencet, gitu. Jadi hati-hati untuk yang punya masalah acne prone, lebih lebih protek sama tangannya, jangan sampai pencet-pencet si jerawatnya, ya. Oke, kemudian serta biasanya acne prone sering diderita oleh kulit dengan tipe sensitif, ya. Sensitif di sini saya bagi menjadi dua, sensitif to oily skin, artinya sensitif ke cenderung berminyak, sama sensitif ke dry skin. Jadi jangan salah, bukan cuma orang yang punya masalah sensitif oily saja yang punya masalah acne prone, tapi bisa juga orang yang punya masalah kulit sensitif plus dry skin atau keringnya, kulit kering juga dapat memiliki potensi punya masalah acne prone tadi. Jadi bukan cuma oily skin, ya. Oke, kemudian di sini untuk solusi daripada oily and acne prone skin problems itu apa sih? Yang pertama, bersihkan permukaan kulit wajah minimal 2 kali sehari. Sebaiknya minimal 2 kali sehari. Kalau punya masalah kulit oily terlalu berminyak, boleh sehari 3 kali. Tapi kalau boleh saya sarankan untuk yang kulit masalah acne prone, sebaiknya cuma 2 kali. Kenapa? Karena terlalu sering kita cuci muka, itu merusak
jaringan lipid di permukaan kulit kita. Itu juga nggak bagus. Jadi si protein yang dari kulit kita juga terangkat, terkikis lebih cepat gitu loh. Ada baiknya kita lakukan cuma sehari 2 kali saja untuk bersihkan wajah ya. Kemudian gunakan toner sebagai booster. Toner di sini kalau bisa sarankan untuk kulit yang berminyak, cenderung acne prone ya, mudah berjerawat, itu sebaiknya gunakan kapas. Kombinasikan dengan kapas, kemudian usap. Jadi kalau biasanya orang kulit dengan dry skin, kulit sensitif, kemudian dry skin, itu biasanya semprot, ya, kulit si tonernya disemprot aja, kemudian tertutup, it's fine. Tapi kalau misalnya kulit yang berminyak dan acne prone, masalahnya itu sebaiknya pakai kapas diusap. Karena apa? Pada saat kita pakai kapas kemudian diusap, itu menenangkan juga untuk kulit kita. Jadi pas kita cuci muka kan digosok tuh. Nah, pas kita pakai si toner itu kan diusap, lebih tenang kulit kita juga yang merah-merah ya untuk jerawatnya juga. Kemudian apa ya namanya? Pengangkatan sisa kulit mati atau si debu yang nempel di kulit kita juga lebih maksimal gitu. Jadi sebaiknya untuk oily, acne prone itu pakai kapas pada saat pakai toner. Kemudian gunakan moisturizer. Oke. Untuk moisturizer sendiri jangan gunakan yang terlalu apa ya, memberikan efek moisture banget atau lembab banget. Jadi pilih yang sesuai dengan jenis kulit kita, itu yang pertama. Kemudian hindari pemakaian produk-produk yang berbahan kimia ya. Contoh apa ya, yang mengandung hidroquinone atau contoh yang mengandung alkohol ya. Jangan sampai gunakan itu karena itu akan memicu atau merangsang si pertumbuhan jerawat lebih banyak, oke? Atau kulit juga jadi kering. Oke, kemudian sunscreen. Sunscreen gunakan yang mengandung zinc oxide, itu lebih bagus ya. Kemudian jangan yang bertekstur lengket sebaiknya ya. Gunakan yang lebih bentuknya lebih ke lotion atau krim ya. Jadi jangan gunakan yang bentuk kayak foundation, kayak BB cream kayak gitu jangan. Oke. Kemudian gunakan juga double cleansing untuk seminggu 2 kali. Jadi mungkin lebih ke perawatan per minggu atau weekly ya. Sebaiknya gunakan double cleansing. Double cleansing ini bisa menggunakan tahap awal pakai cleansing dulu, boleh pakai Sylviang barengan, baru pakai kan setelah dibilas baru pakai yang facial foam-nya seperti itu. Oke. Kemudian hindari pemakaian kandungan yang dapat memicu munculnya jerawat seperti saya info tadi, pakai kandungan yang berbahan alkohol itu hindari. Kemudian yang apa ya, bahan-bahan kimia pengelupasan itu dihindari karena itu akan memperburuk kulit kita ya. Kemudian sebaiknya hindari pemakaian scrub ya karena itu akan merangsang si pertumbuhan jerawat lebih banyak ya. Dan satu lagi mungkin saya ada tambahannya, tuh hindari apa ya, massage treatment. Jadi face massage treatment untuk kulit yang oily, berminyak, cenderung mudah berjerawat atau acne prone. Jadi hindari massage, facial massage ya. Karena apa? Itu akan merangsang memang enak ya dipijat atau dimassage itu, tapi kalau untuk kulit dengan kondisi seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak baik ya, sebaiknya dihindari dulu. Oke. Kemudian konsumsi buah dan sayur serta suplemen untuk memperbaiki kerusakan sel dari dalam. Kemudian banyak minum, cukup minum air putih hangat. Sebaiknya untuk kulit masalah berminyak dan acne prone sebaiknya bantu minum konsumsinya air putih hangat, bukan air putih dingin ya. Dan pagi hari bagusnya air hangat juga. Kemudian bantu cukup istirahat. Jadi cukupkan 8 jam dalam sehari kita beristirahat. Itu juga mempengaruhi si kondisi kulit tadi ya. Oke. Nah, ini dia untuk ibu-ibu atau kakak atau bapak yang bingung cari produk apa yang tepat untuk kulit yang cenderung oily plus acne prone. Yang pertama yang saya rekomendasikan adalah Beautyzen Cleansing. Beautyzen Cleansing kemudian facial foam. Sebaiknya cleansing ini fungsi dari cleansing ini pakainya 2. Karena apa? Yang cleansing, BZ Cleansing, soft cleansing ini memperbaiki dari dalam, itu fungsinya. Jadi memperbaiki sel kulit yang rusak sampai ke dermis ya. Kemudian facial foam-nya itu bantu mengangkat sisa-sisa sebum, kemudian debu yang ada di permukaan kulit dan memperbaiki lapisan epidermis kita ya, tentunya dengan edelweiss extract-nya ya. Sebaiknya gunakan 2 ini. Kalau misalnya bingung, saya pakai yang mana dulu atau dua-duanya. Pada saat pagi saya pakai
cleansing plus facial foam atau cleansing aja atau facial foam aja. Sebaiknya untuk pagi gunakan facial foam, cleanse facial foam, malamnya baru gunakan Glance VZ VZ soft cleansing lotion ya. Jadi pagi facial foam, malamnya soft cleansing lotion. Nah, kemudian boosternya di sini ada dua pilihan. Untuk booster atau tonernya atau penyegarnya, di sini untuk BZ toner dengan Glance toner. Jadi bisa pilih salah satu. Untuk haruskah misalkan pagi saya khusus pakai Glance aja, malamnya pakai BZ aja. Nggak perlu sampai segitunya ya Bu ya, mungkin pikir saya, karena sama-sama toner, sama-sama fungsinya menyegarkan, menutup pori-pori atau mengecek pori-pori, tapi memang plusnya untuk yang kulit yang mudah berjerawat atau acne prone sebaiknya gunakan yang Glance toner. Karena apa? Di situ ada kandungan Saccharomyces fermentation yang bantu untuk mengurangi peradangan pada jerawat, kemudian membunuh Propionibacterium bacterium hingga 10% ya. Nah, itu sebaiknya untuk yang punya masalah jerawat banget, saya rekomendasikan yang Glance toner. Kemudian cara pengaplikasinya seperti saya infokan tadi, pakai kapas ya. Kemudian untuk revitalizingnya boleh pakai yang Glance Serum Fit C ya, sebaiknya yang Glance Serum Fit C. Kenapa? Karena di Glance Serum Fit C ini dia ada kandungan si Fit C-nya. Nah, Fit C-nya daripada si Glance Fit C Serum ini dia namanya ethyl ascorbic acid. Jadi bisa digunakan untuk kulit-kulit yang cenderung mudah berjerawat juga ya. Jadi bantu untuk mengurangi peradangannya, dan itu sudah saya gunakan, sudah saya coba sendiri karena kebetulan saya juga kulit oily, cenderung mudah berjerawat ya. Jadi pas saya pakai tiap malam. Kalau untuk pemula biasanya saya awal ya, saya gunakan 2 hari sekali dulu. Nah, itu langsung kempes si jerawatnya, kemudian peradangan pada jerawatnya juga mulai hilang biasanya ya. Untuk si serum ini bisa digunakan setiap malam, kalau boleh saya rekomendasikan setiap malam. Kalau misalkan ibu mau kombinasikan dengan pel cream, boleh dipakai sebelum pel cream. Oke, untuk pagi atau siang ya. Lalu untuk fungsi daripada moisturizing, di sini saya gunakan atau rekomendasikan pakai Medigel. Untuk Medigel ini kan ada 2 tuh, boleh pilih salah satu ya. Boleh yang organik atau yang sebelumnya kita punya ya. Kalau yang organik ini katanya itu lebih cepat kering untuk jerawat ya, tapi hati-hati untuk yang punya masalah acne prone. Kalau misalkan terlalu sering digunakan juga nggak bagus, karena kalau efeknya cepat kering gitu, nanti efeknya ke kulit yang mudah berjerawat atau yang acne prone tadi itu nanti kering, kelupas-kelupas, malah gatal ya. Sebaiknya kalau yang punya masalah acne prone gunakan Medigel yang pertama ya, keluaran pertama. Oke. Kemudian untuk berikutnya, untuk healing ya, atau pengobatannya, ini gunakan Glance Acne Gel ya. Bisa ditotol di bagian berjerawat saja atau oleskan di seluruh bagian wajah, di bagian yang berjerawat. Contoh, kalau jerawatnya cuma 1, 2, 3, totol aja. Tapi kalau misalkan punya jerawat yang jenisnya pasir atau maaf, banyak kan yang bilang pasir ya. Kalau saya sih sebut itu acne vulgaris ya, yang kecil-kecil di sini, itu sebaiknya dioleskan di bagian atau di area yang berjerawat. Tapi kalau misalkan 1, 2, 3, totol aja. Oke. Nah, ini bisa digunakan untuk si fungsi healingnya atau si Glance Acne Gel-nya bisa digunakan untuk pagi atau malam hari sebelum tidur. Ya, kalau misalkan di malam hari ibu pakai serum, saya pakai Glance Fit Serum dulu, baru boleh gunakan si acne gelnya ya. Kemudian gunakan sunscreen. Di sini untuk sunscreen atau sunblocknya saya rekomendasikan untuk pakai Glance Day Cream karena ini menggunakan zinc oxide ya. Artinya dia lebih kandungannya itu lebih bisa masuk untuk kulit yang cenderung sensitif dan berjerawat ya. Untuk si acne prone saya rekomendasikan untuk pakai yang Glance Day Cream. Tapi kalau misalkan ibu mau pakai atau sudah terbiasa dengan pakai pel cream atau moisturizing cream, boleh pilih salah satunya gitu ya. Jadi di sini untuk pilihan daripada sunscreen atau sunblock itu ada 3, bisa Glance Day Cream, bisa pel Nourish Cream atau moisturizing cream. Jadi pilih salah satu, atau kalau misalkan mau dikombinasi boleh. Contoh ibu mau pesta, saya di rumah pakainya Glance Day Cream. Kalau mau pesta bisa nggak saya kombinasi dengan salah satu untuk pel cream atau moisturizingnya? Bisa. Jadi pilih salah satu. Oke, baiklah Bu Yeni. Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Yeni. Terima kasih.